Yes, it is. Alur cerita film ini akan mengikuti pasangan muda yang melakukan perjalanan memenuhi undangan ke pulau terpencil untuk makan di restoran eksklusif, tempat koki menyiapkan menu mewah dengan beberapa kejutan yang mendebarkan. Cerita dimulai dengan Margot dan Taylor yang sedang berada di pelabuhan menunggu kapal yang akan membawa mereka ke sebuah restoran mewah yang berdiri di sebuah pulau seluas 12 hektar bernama Hawthorne, milik seorang investor Doug Ferrick dan dikelola oleh chef terkenal bernama Julian Slowik. Meskipun berada di kepulauan, restoran itu dikenal dengan karya menu lezat dan cita rasa khas sehingga selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang terkenal. Seperti halnya kali ini, mereka bergabung di kapal bersama kritikus Lillian Bloom, artis ternama Diaz dan Felicity, pemilik perusahaan dan orang kaya yang memiliki banyak uang. Di kapal mereka disambut dengan menu hidangan tiram lokal mentah di dalam emulsi. Beberapa saat berlayar, tibalah mereka di pulau tempat restoran berada. Pelayan Elsa menyambut mereka dengan ramah, tetapi Taylor lupa mengganti nama Margot di daftar karena diketahui kalau sebelumnya Taylor telah mendaftar dengan wanita lain yang bernama Nona Westerveld. Tetapi karena Westerveld tidak bisa datang sehingga Taylor membawa Margot untuk menggantikannya. Margot, welcome. Pelayan Elsa membawa para pelanggan berkeliling, melihat bagaimana restoran ini mengolah sendiri semua bahan yang mereka gunakan dalam menciptakan setiap menu spesial. Seperti ikan dan kerang yang mereka dapatkan dengan membuat tambak, mereka juga memanfaatkan kesuburan tanah pulau untuk menanam sayur dan buah-buahan. Bahkan, mereka memiliki peternakan sapi dan domba untuk diambil daging dan susunya. Tentu saja semua itu demi menjamin kualitas dan rasa khas yang tetap terjaga dalam membuat suatu menu makanan. Elsa menambahkan kalau semua karyawan yang bekerja di sini memiliki hubungan kuat sebagai keluarga. Mereka bekerja dengan standar tinggi dan rutinitas yang terjadwal setiap harinya. Saat itu Taylor yang melihat sebuah pondok berdiri di tepian hutan bertanya kepada Elsa, yang menurut Elsa itu adalah tempat tinggal chef yang tidak seorang pun diizinkan mengunjungi tempat itu. Setelahnya Elsa pun membawa mereka memasuki restoran yang merupakan tujuan utama kedatangan mereka. Di sana Margot menyaksikan bagaimana para karyawan bekerja dengan penuh ketelitian dalam membuat dan mengatur setiap senti makanan untuk dihidangkan. Di antara para pelayan berdiri seorang chef yang sangat dihormati bernama Julian Slowik. Setelah semua siap, para pelayan membawakan menu pembuka kepada masing-masing pelanggan. Menu ini terdiri dari melon dan mentimun padat yang diasamkan dengan salju susu dan rendah hangus. Masing-masing pelanggan pun sangat menikmati menu hidangan spesial ini. Kemudian para pelayan pun menyiapkan menu hidangan pertama. Tetapi sebelum dihidangkan, Chef Julian Slowik membuka suara di hadapan para pelanggan, meminta mereka untuk benar-benar menikmati setiap potongan dari menu yang akan dihidangkan, karena setiap makanan yang dihidangkan memiliki nuansa dan arti yang mendalam. Lalu menu pertama pun dihidangkan. Makanan ini bertema kepulauan dengan menempatkan tanaman dari seluruh pulau yang akan membumbui makanan ketika meleleh. Saat itu, Margot melihat Taylor menangis yang menurutnya hanyalah karena terharu mendengar pidato Slowik. Pada hidangan kedua, Slowik mengatakan kalau roti adalah makanan biasa untuk dihidangkan, sehingga kali ini mereka akan menyajikan menu sajian roti tanpa roti. Hanya selembar tulisan tentang roti dan beberapa emulsi di atas piring yang dinilai Lillian, emulsi ini terlihat rusak tanpa ada yang spesial sama sekali. Bahkan Lillian mengatakan kalau hidangan semacam ini seperti sebuah kejahatan, mengingat ini adalah restoran mewah dengan harga yang sangat tinggi di setiap menu makanannya. Tetapi karenanya Chef Slowik mengirimkan semangkuk emulsi rusak ke meja Lillian.
Ketidakpuasan ini tidak hanya ditunjukkan oleh Lilian, melainkan juga beberapa pelanggan lain. Ditambah lagi ketika Elsa menolak saat mereka memesan roti yang sebenarnya. Elsa hanya membisikkan kalau mereka akan makan lebih sedikit dari yang mereka inginkan, tetapi mendapatkan lebih banyak dari yang pantas mereka dapatkan. Begitupun halnya dengan Margot yang sama sekali tidak menyentuh makanannya, sehingga Taylor berniat mengambil piring Margot, tapi sebuah sentuhan menjatuhkan gelas yang membuat Chef Slowik datang kepada mereka dan bertanya mengapa Margot tidak memakan makanannya. Dengan polos, Margot hanya mengatakan kalau tidak ada yang bisa dimakan untuk mengenyangkan perutnya. Tentu, makanan ini tidaklah mengenyangkan karena chef telah merancang porsinya dengan tepat untuk memperhitungkan makanan selanjutnya. Hanya seorang perempuan tua yang tidak menunjukkan reaksi kecewa dan ia menerima penghormatan dari Chef Slowik. Kemudian pelayan menyiapkan menu hidangan selanjutnya. Sementara itu, Linda menyadari kalau Margot terus mencuri pandang ke arah mereka, membuat Linda kembali mengingat anak perempuan mereka yang memiliki paras mirip dengan Margot. Hidangan ketiga bertema kenangan, karena resep menu ini dibuat oleh chef berdasarkan memori di masa kecil ketika ayahnya pulang di hari Selasa dalam keadaan mabuk. Lalu, wanita tua yang ternyata adalah ibunya itu marah kemudian berniat membunuh ayahnya dengan melilitkan kabel telepon. Sehingga untuk menghentikannya, chef terpaksa harus menusuk kaki sang ibu dengan gunting dapur. Chef memiliki harapan menu ini dapat kembali mengingatkan kenangan yang tersimpan di ingatan para tamu undangan. Para pelanggan menikmati cerita chef yang mereka anggap hanyalah sebagai teater pelengkap menu hidangan. Hidangan ayam asap dan taco pun disajikan ke meja para tamu undangan, yang mana taco itu digambar dengan foto masing-masing pelanggan dan di baliknya terdapat sebuah catatan berisi rahasia buruk yang mereka sembunyikan. Seperti di meja Bryce, Soren, dan Dave, mereka menerima taco dengan catatan pajak perusahaan dan pembuatan faktur dengan tagihan palsu. Begitu juga dengan Linda yang mendapatkan gambar suaminya dengan wanita muda. Di mejanya, Taylor meminta Margot memakan menu hidangan tanpa banyak berbicara karena Margot seharusnya berterima kasih karena telah diizinkan masuk ke restoran ini. Perkataan itu menyinggung Margot yang lalu pergi meninggalkannya menuju ke toilet. Tak lama, Chef Slowik datang menyampaikan kekecewaannya karena Margot tidak memakan hidangan yang telah dibuatnya. Ini menyakitkan karena chef telah bekerja keras untuk menciptakan menu ini. Kemudian chef mengatakan kalau malam ini Margot seharusnya tidak berada di restoran ini. Tetapi Margot yang masih kesal tidak menghiraukan chef kemudian kembali ke mejanya. Mereka pun bersiap menyambut menu keempat yang diciptakan oleh Chef Jeremy yang dinamakan sebagai kekacauan. Jeremy sangat berbakat. Ia juga memiliki cita-cita untuk menjadi hebat seperti Slowik, sebuah impian besar yang menurut Slowik tidak akan pernah bisa dicapainya. Saat makanan akan dihidangkan, tiba-tiba Jeremy mengambil senjata lalu menembak dirinya sendiri. Tentu, semua pelanggan dibuat kaget dan sangat ketakutan kecuali Taylor yang terlihat seperti menikmati sesuatu yang disebut chef sebagai pertunjukan eksklusif dari menu hidangan spesial. Margot dan para tamu undangan lainnya mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di restoran ini. Sembari mereka menghabiskan makanan, Slowik memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan hidangan kelima. Tuan Richard yang merasa tidak nyaman membawa Linda pergi, tetapi Elsa menghalangi dan meminta Richard untuk memilih tangan kanan atau kiri yang tidak dimengertinya. Sampai penjaga membawa Richard lalu memotong jari manis di tangan kirinya. Sementara Lilian menganggap kalau ini hanyalah akting dan pertunjukan ini memang disiapkan Slowik untuk menghiburnya. Tak lama Elsa datang memanggil Margot untuk menemui Chef Slowik di dapur. Kembali, Slowik menanyakan siapa ia sebenarnya, karena semua menu malam ini hanya disiapkan untuk para undangan yang telah direncanakan, dan Margot merusak menu malam ini karena ia tidak ada di dalam rencana ini.
Kemudian Slowik memberikan pilihan kepada Margot untuk mengambil peran sebagai pelayan ataukah tamu undangan. Slowik menambahkan kalau kematian adalah pertunjukan akhir untuk menyempurnakan acara makan malam ini. Tak akan ada yang selamat malam ini, hanya saja mereka berbeda cara untuk mati. Sehingga Margot harus memilih caranya sendiri. Ia ingin mati sebagai pemberi atau sebagai penerima. Slowik memberikan waktu berpikir 15 menit lalu mempersilahkan Margot kembali ke mejanya. Para tamu merencanakan sebuah perlawanan lalu kabur dari tempat ini. Tapi itu tidak mudah karena mereka berada di pulau dan semua kaca berlapis anti peluru, juga setiap lorong dijaga oleh para penjaga. Slowik mengungkapkan kalau pekerjaan ini membuatnya telah tertipu. Ia telah bekerja keras sesempurna mungkin untuk memuaskan manusia yang nyatanya tidak pernah merasa puas. Karenanya lah Slowik merasa gagal dalam pekerjaan dan akan mengakhiri semua perjuangannya bersama mereka yang tidak pernah bersyukur. Alasan lainnya adalah karena Daug Ferik, pemilik pulau, berencana mengganti Slowik sebagai chef kepala dengan orang baru. Sehingga saat ini Slowik telah mengikat Ferik yang menggunakan kostum sayap itu di ketinggian lalu menenggelamkannya ke dalam lautan. Saat waktu 15 menit yang diberikan untuk Margot telah habis, Slowik memutuskan agar Margot tetap berada di pihak tamu undangan yang berperan sebagai pelanggan. Juga mengungkapkan sebuah fakta sehingga di sini diketahui kalau wanita di dalam gambar taco milik Richard sebenarnya adalah Margot. Keduanya telah beberapa kali datang ke restoran ini karena Richard membayar Margot untuk menjadi apa saja yang diinginkannya, seperti kekasih atau bahkan berperan sebagai putrinya. Setelahnya, chef membawa mereka keluar untuk mendengar sebuah pengakuan dari pelayan wanita bernama Catherine. Catherine mengungkapkan kalau chef Slowik pernah mencoba untuk menidurinya, tetapi upaya itu gagal. Meskipun begitu, Slowik tidak memecatnya. Ia hanya menjauhinya selama 8 bulan. Karenanya lah, Slowik mengizinkan Catherine untuk melakukan pembalasan sehingga Catherine mengambil gunting dapur lalu menusuk paha Slowik. Setelahnya, Slowik mempersilahkan para laki-laki termasuk Taylor untuk melarikan diri dengan dikejar oleh penjaga 45 detik kemudian, dan chef menjanjikan kebebasan jika penjaga tidak berhasil menangkap mereka. Sedangkan para wanita dibawa masuk untuk mencicipi hidangan selanjutnya. Catherine dengan tenang mengatakan kalau acara ini tidak akan sempurna jika mereka semua berhasil bertahan hidup. Di sana juga Margot mengakui hubungannya dengan Richard dan dirinya yang sebenarnya bernama Erin. Sementara itu tak satu pun dari para pria berhasil melarikan diri. Mereka semua tertangkap lalu dibawa kembali ke dalam restoran. Slowik datang kepada Taylor yang lalu mengakui kalau kedatangannya hanyalah untuk mencicipi makanan terhebat yang pernah dibuat. Meskipun sebenarnya Taylor telah diberitahu kalau ia dan semua orang yang hadir akan mati. Karena Taylor telah putus dengan Westerveld, maka Taylor membayar Margot atau Erin untuk menemaninya. Mendengar itu, Margot yang merasa terjebak pun marah karena Taylor menyewa dirinya hanya untuk mati. Taylor adalah salah satu tamu undangan yang disukai oleh Slowik karena Taylor mengerti banyak tentang makanan, sehingga Slowik menghadiahinya peran sebagai koki dan sebuah penghormatan yang disaksikan oleh para tamu undangan dan para pelayan untuk memasak satu menu yang diinginkannya. Tapi sayangnya masakan Taylor tidak cukup baik untuk membuatnya pantas mengenakan baju koki. Slowik membisikkan sesuatu lalu Taylor pun beranjak pergi menuju ke gudang penyimpanan seperti mengerti akan konsekuensi yang harus diterimanya. Karenanya Slowik meminta maaf atas pertunjukan yang memang bukanlah bagian dari rencananya. Kemudian Slowik memanggil Margot untuk menggantikan posisi Elsa yang dianggap lalai dalam mempersiapkan tong untuk makanan pencuci mulut. Slowik memberikan kunci rumah asap kepada Margot untuk mengambil tong. Tapi saat itu, sejenak langkahnya terhenti karena melihat Taylor telah tewas di dalam gudang penyimpanan.
Sementara di ruangan, Diaz yang kebingungan menanyakan alasan mengapa ia menerima undangan ini, yang menurut Slowik adalah karena Diaz telah membuang waktunya di hari Minggu untuk menonton film buruk yang dibintangi oleh Diaz. Diaz menganggap alasan itu tidak masuk akal karena dirinya hanyalah berakting di film tersebut. Margot yang telah berada di rumah asap menemukan tong dan pisau, tetapi Margot tidak lantas kembali melainkan pergi ke pondok Chef Slowik yang merupakan tempat terlarang untuk dikunjungi. Margot meninggalkan pisau di atas meja saat perhatiannya tertuju pada sebuah pintu ruangan yang terkunci. Tapi perbuatannya itu diketahui oleh Elsa yang memang membenci Margot karena telah merebut posisinya. Sehingga Elsa meraih pisau di atas meja lalu menyerang Margot yang juga melawan dari serangannya. Sampai Margot berhasil menjatuhkannya, Elsa mengungkapkan kalau Slowik sengaja ingin menyingkirkannya karena Slowik tidak pernah memintanya untuk mengambil tong itu. Pada akhirnya Margot pun terpaksa membalik pisau untuk menghentikan Elsa. Setelahnya Margot mengambil kunci di kantong Elsa lalu membuka pintu ruangan. Di dalamnya, Margot mendapati beberapa lembar berita tertempel yang ditulis oleh Lilian Blom dan beberapa foto lainnya. Terdapat juga sebuah radio di ruangan itu yang lalu digunakan oleh Margot untuk meminta pertolongan. Sementara itu di ruangan, Slowik memberikan kejutan kepada Bryce yang hari itu sedang berulang tahun. Tak lama, Margot pun tiba dengan tong yang diminta lalu Slowik mendatangi Margot di mejanya. Hanya sebentar kemudian terdengar suara klakson kedatangan kapal bantuan yang diminta oleh Margot sebelumnya. Sesaat membuat mereka merasa aman sebelum mereka mengetahui kalau bantuan ini juga adalah bagian dari pertunjukan Slowik yang telah direncanakannya. Kemudian Slowik memerintahkan para koki untuk menyiapkan menu hidangan selanjutnya. Tiba-tiba, Margot berdiri membuka suara mengatakan kalau ia sedang kelaparan karena tidak menyukai semua menu yang dihidangkan di restoran ini. Sambutan mereka sangat buruk, tidak ada kenyamanan yang membuat seseorang bisa menikmati hidangan di restoran ini. Margot mengklaim mereka memasak tanpa cinta melainkan hanya obsesi, sehingga Slowik telah gagal dalam profesinya sebagai seorang koki. Mendengar itu, Slowik merasa bersalah sekaligus tertantang lalu meminta Margot memilih makanan apa saja. Dan Margot pun memilih burger dengan keju Amerika berukuran medium yang akan dibuat sendiri oleh Chef Slowik. Margot mengakui kelezatan burger ini lalu meminta Slowik membungkus sisanya untuk dibawa pulang. Anehnya, permintaan Margot ini dikabulkan oleh Slowik. Ia membungkus burger juga memberikan sebuah tas sebagai hadiah untuk dibawa pulang oleh Margot. Sehingga kemudian Margot membayar makanannya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Slowik kemudian mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang datang untuk menjadi saksi kehancuran karya seni dan kehidupan Chef Slowik. Thank you for dining. Lalu para pelayan mulai menghiasi lantai dan meja dengan bumbu sisa menu malam ini, juga memakaikan pakaian dan topi yang juga terbuat dari bahan makanan. Setelahnya Slowik menggenggam bara dan membuat api yang membakar seluruh ruangan beserta isi di dalamnya. Sedangkan Margot yang telah berlayar berhenti di tengah lautan menikmati burger keju sambil menyaksikan bagaimana restoran itu terbakar dan cerita berakhir di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.